Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua yang di rumah, juga para mama, para bunda, para ayah yang selalu setia dalam mendampingi belajar jarak jauh, belajar dalam jaringan PJJ maupun belajar daring. Anak-anakku semua kelas 3 SD Negeri Pondok Kelapa 05 Pagi yang Bapak sayangi dan juga Bapak banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini kita masih diberikan fasilitas oleh Allah, fasilitas sehat, panjang umur, sehingga kita dapat hadir kembali, dapat mengikuti pembelajaran agama Islam kembali dengan keadaan sehat walafiat insyaallah, dan semoga tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita lantunkan dan kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik mukjizat, pemilik syafaat biiznillah. Dengan nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini, pada kali ini, begitu banyak nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah cipratan daripada nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancar kepada kita. Jadilah kita manusia, bukan sekedar manusia, kita menjadi orang-orang yang Islam, mudah-mudahan orang-orang yang selamat, dan kita pun alhamdulillah menjadi orang-orang yang mudah-mudahan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah satu-satunya yang wajib disembah, dan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bersalawat dan mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran PB6. Bukunya masih seperti ini ya, Pendidikan Agama Islam PB6, di mana PB6 ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Nabi Syuaib alaihissalam. Sub 1 kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anakku semua, Nabi Yusuf alaihissalam dalam urutan Nabi dan Rasul yang kita imani, yaitu di urutan ke-11. Nabi Yusuf sebelumnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah ayah atau bapak daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sebelum kita jauh membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemudahan dalam menyerap pelajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kita dapat memahaminya agar kita dapat mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam perilaku, perbuatan maupun dalam lisan ucapan, perilaku ibadah maupun kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berbuat, kita berucap, tentunya nilai-nilainya yang berharap kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca doa seperti biasa, doa yang ditulis oleh Allah Yarham Kiai Haji Muhammad bin Abdullah Pakih dalam kitab
majmu'ah, makru'at yaumiyah wa usbu'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahilah kami pemahamannya para nabi, hafalannya para rasul, dan ilhamnya para malaikat yang dekat denganmu ya Allah, sebab kasih sayangmu ya Allah, wahai zat yang maha pengasih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baiklah anak-anakku, jangan lupa kalian untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan pancaran nurnya saat ini kita masih dalam kesehatan yang baik. Mudah-mudahan tidak kurang suatu apapun, dan kita dikarunia nikmat terbesar, yaitu nikmat masuk dalam Islam. Aslama yuslimu islaman, yang artinya kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat iman. Iman, kita belajar PB6 tentang Nabi dan Rasul. Yang akan dibahas adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Shu'aib. Beriman kepada para nabi dan rasul adalah termasuk salah satu dari rukun iman yang keempat. Mari sama-sama kita mulai membacakannya dengan arkanul imani sittah. Rukun iman ada 6. Yang pertama, amantu billah, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat Allah. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul Allah. Wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qada dan qadarnya Allah, ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh ciptaan Allah. Ya, berarti beriman kepada para nabi dan rasul adalah rukun iman yang keempat. Anak-anakku semua, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pelajaran 6 ini, Bapak akan sampaikan yang pertama adalah tujuan dari pelajaran kita atau pembelajaran kita. KI yang diangkat adalah KI KD-nya KI 1 sampai 4, yaitu KD 1.11, KD 2.11, KD 3.11 dan KD 4.11. KD 1.11, peserta didik meyakini kebenaran kisah Nabi Yusuf alaihissalam. KD 2.11, peserta didik mampu menunjukkan dengan sikap apa? Sikap pemaaf sebagai implementasi penerapan dari pemahaman atau kita belajar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga adalah 3.11 KD-nya, kalian mampu memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menceritakan mengenai kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan keteladanannya yang menjadi pelajaran untuk kita dalam mengisi kehidupan ini sehari-hari. Baik anak-anakku semua, itu tadi mengenai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah
Bapak ingin menyampaikan panduan kalian sebagai peserta didik. Yang pertama tadi kita mulai dengan membaca doa dan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Yang kedua adalah mendengarkan dan mematuhi nasihat orang-orang di rumah, yaitu Pak, ibu, ayah, kakak, dan semua yang mendampingi kalian belajar dari rumah. Yang ketiga, kalian jangan malu mengucapkan minta tolong dengan kalimat yang santun kepada orang yang mendampingi di rumah, baik orang tua, kakak, nenek, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah kalian berani mengucapkan kata maaf. Maaf apabila kalian melakukan kesalahan. Yang kelima adalah tidak lupa kalian mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda, keluarga lainnya. Dan yang terakhir adalah ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin, agar kita termasuk daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pandai bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Pelajaran pertama atau sub 1 dari pelajaran bab 6 ini, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, yang pertama, kalian mengetahui mengenai asal keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra daripada Nabi Yakub alaihi salam dan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, yang mana Nabi Ishak adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra kesayangan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf memiliki paras wajah yang sangat tampan, sehingga salah satunya membuat iri saudara-saudaranya. Nabi Yusuf memiliki 11 saudara, tetapi hanya satu yang sekandung, yaitu Bunyamin. Yang kedua, poin kedua, satu tadi adalah mengenai asal usul keturunan Nabi Yusuf. Yang kedua adalah Nabi Yusuf kecil bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya adalah melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hal ini juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 4 sampai 5. Mimpinya pun disampaikan kepada ayahandanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Apa jawaban Nabi Yakub alaihissalam? Ayahnya, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh bujuk rayu setan dan mencelakakan kamu. Begitulah arahan, nasihat daripada ayahandanya yang sangat-sangat menyayangi putranya. Berikutnya adalah setelah mengetahui keturunannya, terus mimpi Nabi Yusuf masa kecilnya. Poin ketiga adalah Nabi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi di awal telah disebutkan, Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki paras yang sangat tampan, wajah yang sangat tampan. Dan Nabi Yusuf memiliki adik yang sekandung yang bernama Bunyamin, yang tentunya sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, oleh ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Selain daripada itu, Nabi Yusuf alaihissalam
bercerita kepada Nabi Yakub alaihissalam ayahnya, sehingga semakin cintalah sang ayah Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ayahnya mengatakan, jangan kau sampaikan atau kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Nah, poin keempat, Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya, diasingkan oleh saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan bahwa saudara-saudaranya meminta izin kepada ayahandanya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berburu ke hutan. Seraya Nabi Yakub alaihissalam berkata, jangan mengajak Yusuf ke dalam hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil. Namun karena saudara-saudaranya, kakak-kakak dari Nabi Yusuf alaihissalam membujuk daripada Nabi Yakub alaihissalam, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkannya walaupun dengan sangat berat hati. Tibalah rencana dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang iri kepada Nabi Yusuf, ya. Tiba mereka di sebuah tepi hutan. Mereka berencana sejak dari awal bagaimana caranya menyingkirkan Nabi Yusuf. Bahkan ada di antara mereka yang ingin membunuh daripada Nabi Yusuf, sangat tega membunuh adiknya sendiri. Namun di antara mereka ada pula yang tidak mengizinkan kalau Nabi Yusuf harus dibunuh. Tetapi dengan cukup membuangnya ke dalam sebuah sumur, yang sumur itu adalah sumur tempat persinggahan para musafir, para pedagang yang melewati, dengan harapan kelak Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang di dalam sumur, saudaranya berharap Nabi Yusuf ditemukan oleh para saudagar-saudagar, musafir-musafir, pedagang-pedagang yang melewati sumur tersebut, dan Nabi Yusuf dibawa pergi jauh dari keluarganya. Alkisah, setelah membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing, ke rumahnya yaitu ke tempat kediaman Nabi Yakub alaihissalam. Mereka menangis di hadapan Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya, seraya menceritakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, adiknya, telah dimakan oleh serigala. Poin berikutnya adalah yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam ditolong oleh musafir yang lewat, para pembesar atau saudagar, para pedagang yang melewati tepi sumur tersebut atau melewati hutan tersebut. Mereka adalah pedagang yang akan pergi ke Mesir. Ketika mereka akan mengambil air dalam sumur, tiba-tiba embernya terasa sangat berat, dan alangkah terkejutnya mereka karena bukan air yang didapat, melainkan seorang anak laki-laki yang tampan dan rupawan. Sungguh gembiranya pedagang tersebut, sehingga dengan harapan ini adalah rezeki terbesarnya, kelak anak ini menjadi barang dagangannya yang sangat mahal ketika setibanya nanti di Mesir. Poin berikutnya adalah yang keenam, Nabi Yusuf alaihissalam dijual kepada pembesar Mesir. Para pedagang yang telah menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dan menjadikannya sebagai barang dagangan, sesampainya di pasar, Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh seorang penguasa Mesir pada saat itu yang bernama Kitfir. Ia menjadikan Nabi Yusuf sebagai
anak angkatnya. Jadi dibelilah oleh pembesar Mesir yang bernama Kitfir. Nah, Kitfir ini mengangkat anak daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Sesampai di rumah, Nabi Yusuf kecil diserahkan oleh Kitfir kepada istrinya yang bernama Zulaikha, karena kebetulan mereka suami istri yang belum memiliki keturunan. Sejak saat itu Nabi Yusuf bersama Kitfir dan ibunya Zulaikha tinggal bersama di istana tanpa kurang suatu apapun. Berikutnya poin ke-7 tentang mimpi raja. Ya, kita ambil singkat saja. Bagaimana tentang mimpi raja? Pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Begitu juga dengan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja mengumpulkan para ahli-ahli tafsir mimpi istana agar dapat menjelaskan maksud atau makna daripada mimpinya tersebut. Namun tak ada seorang pun yang dapat menceritakannya atau menafsirkannya dengan benar atau dengan baik. Akhirnya adalah datang seorang pelayan melapor kepada sang raja. Jadi pelayan ini konon dahulu bersama Nabi Yusuf alaihissalam, karena dalam kisah yang sangat panjang, Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, dijebloskan, yang bukan karena kesalahannya, ya termasuk salah satu daripada fitnah dunia ya, sangat kejam. Nabi Yusuf di penjara. Nah, dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam ini diantaranya adalah bersama pelayan ya. Nah, pelayan ini sebelum Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan, pelayannya sudah lebih terdahulu bebas. Nah, makanya pelayan ini melapor kepada sang raja karena mengetahui sang raja ini bermimpi, dan setelah menghadirkan para ahli tafsir mimpinya, ahli tafsirnya belum ada yang dapat mengartikan atau memaknai daripada mimpi dari sang raja tersebut, sehingga membawa kepada sang pelayannya ini lapor kepada raja. Sang pelayan mengatakan, "Ya baginda, saya mengetahui orang yang pandai menjelaskan mengenai takwil mimpi tersebut." Nah, sang pelayan diizinkan oleh raja untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf segera dihadapkan pada sang raja dan Nabi Yusuf menjelaskan makna mimpi tersebut. Jadi maknanya adalah menurut Nabi Yusuf, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkannya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun yang sulit, atau 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras angin. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang menteri di istana. Poin berikutnya adalah mengenai Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatannya sebagai menteri. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat negara urusan pangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi raja yang ditafsirkannya. Masyarakat berduyun-duyun mendatangi tempat ataupun gudang istana untuk meminta secukupnya bahan makanan ya, termasuk daripada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan orang tuanya, ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menghampiri saudara-saudaranya ketika mereka datang ke istananya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf bertanya tentang asal usul mereka, walaupun sebenarnya Nabi Yusuf sudah mengetahui bahwa saudara-saudaranya
akan datang. Ya, karena seorang nabi itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Malaikatnya yang menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul pilihan Allah. Nabi Yusuf berkata kepada rombongan saudaranya, "Kenapa kalian tidak membawa serta yang kecil, yaitu Bunyamin? Kalau kalian tidak membawa Bunyamin, maka ketika kalian ke sini datang kembali lagi, kalian tidak akan mendapatkan apapun makanan dari Nabi Yusuf alaihissalam." Nah, poin berikutnya adalah Bunyamin, adik Nabi Yusuf alaihissalam, datang ke istana. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuannya dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut serta dalam perjalanan yang akan datang. Jadi di kisah ini Nabi Yusuf mengetahui saudara-saudaranya datang, namun saudara-saudaranya tidak mengetahui bahwa yang dihadapinya adalah adiknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Hal ini membuat kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf terulang kepada Bunyamin. Namun dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun mengizinkan Bunyamin untuk diikut sertakan dalam perjalanannya menuju Mesir. Tibalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam beserta Bunyamin di Mesir. Secara diam-diam Nabi Yusuf menghampiri Bunyamin dan membisikkannya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah Subhanahu wa taala telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudara kita, biarkan mereka pulang menghadap ayah kita." Nabi Yusuf alaihissalam setelah menyusun rencana sedemikian rupa, di antaranya adalah memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin, yang mana rencana ini agar Bunyamin tidak ikut serta pulang ke keluarganya, tapi berdiam di istana bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam diperiksa oleh pengawal istana. Pengawal istana memeriksa satu persatu saudara Nabi Yusuf dan akhirnya menemukan salah satu takaran, gelas emas milik kerajaan ada di kantung Bunyamin, yang memang ini sudah disiasati, sudah disusun rencana ini sedemikian rupa di mana agar Bunyamin tetap tinggal di istana. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf sangat kaget karena ternyata di karung bawaan adiknya Bunyamin ada gelas emas milik kerajaan. Mereka tidak bisa mengajak serta pulang untuk kembali bersama ayah tercintanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Mereka kembali tanpa Bunyamin kepada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu konon perjalanan dari Mesir ke Palestina, karena pada saat itu Nabi Yakub alaihissalam dan keluarganya tinggal di daerah Palestina, di negara yang saat ini negara Palestina. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpanya dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kalian berputus asa." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahan. Jadi poin berikutnya adalah saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahan yang dilakukan terhadap Yusuf maupun terhadap Bunyamin. Tibalah waktu kunjungan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke istana guna mengambil bahan makanan secukupnya untuk dibawa ke
rumahnya, yaitu di Palestina, bersama ayah tercinta mereka Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan mereka dengan Bunyamin seraya berkata, sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin? Mereka sangat terkejut karena yang ada di hadapan mereka ternyata Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur di tepi hutan. Dan mereka bertanya, apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, benar, aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya dan memohon maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha penyayang. Ini salah satu keteladanan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu beliau sangat memiliki hati yang sangat besar terhadap rasa maaf. Tidak ada rasa dendam terhadap saudara-saudaranya yang pernah membencinya, terhadap saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya, terhadap saudara-saudara yang ingin membunuhnya, bukan sekadar membuangnya. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengirimkan jubahnya untuk diusapkan ke wajah ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yang konon Nabi Yakub alaihissalam sudah pandangannya sudah terhilang, ya, mengalami kebutaan karena dengan begitu sedihnya kehilangan Nabi Yusuf, ditambah sedihnya kehilangan Bunyamin. Setibanya di Palestina, saudara-saudara Nabi Yusuf menceritakan ihwal pertemuannya dengan adiknya Yusuf dan Bunyamin. Diceritakanlah kisah keduanya kepada ayahandanya, seraya ayahandanya seraya mengajak ayahandanya untuk ikut serta ke Mesir berjumpa dengan Yusuf dan juga adiknya yang bernama Bunyamin. Sebelum saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu sampai di Palestina, di rumahnya daripada kediaman Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena manusia-manusia pilihan mendapatkan wahyu, mendapatkan pengetahuan yang tidak didapati oleh manusia-manusia kebanyakan pada umumnya, kecuali manusia-manusia orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu disampaikan pesan-pesannya juga kepada para malaikat bahwa Nabi Yakub alaihissalam sudah mencium adanya kedatangan Nabi Yusuf alaihissalam, ataupun mencium keberadaan daripada bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu putranya yang hilang bertahun-tahun masih hidup. Sesampai mereka di rumah, lalu jubah Nabi Yusuf yang diberikan kepada mereka diberikanlah kepada ayah mereka, diusapkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam, dan muncullah kegembiraan di hati ayahnya, di hati saudara-saudaranya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, penglihatan Nabi Yakub alaihissalam telah pulih kembali. Berikutnya adalah poin di mana Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Poin terakhir, kita singkat-singkat ya anak-anak karena keterbatasan waktu juga. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya dan duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diminta setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan dan mengucapkan kepada ayahnya, kepada saudara-saudaranya, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang
matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan padaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukanku kembali dengan keluargaku tercinta, termasuk kepada ayahnya yang sangat-sangat disayang oleh Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dari silsilahnya ini, pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di mana memiliki 2 orang istri. Dari istrinya yang pertama memiliki anak yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Dari istri keduanya Siti Hajar memiliki anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah dari Nabi Ishak keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak ini lahirlah Nabi Yakub alaihissalam, dan dari Nabi Yakub alaihissalam berlanjut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi generasinya adalah gennya gen para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya demikianlah berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Yusuf yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan yang sama, yaitu dalam jadwal pelajaran agama Islam di pekan berikutnya, kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali, selalu dalam kesehatan lahir dan batin yang sebaik-baiknya, dan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita dipertemukan kembali tanpa kurang suatu apapun. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.